Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Eka Nursanti dari kelas 04 SMJK 005. Di sini saya akan presentasikan hasil analisis rasio keuangan PT Madusari Indah Tbk. Keuangan merupakan alat rasio yang digunakan untuk menggambarkan hubungan relatif atau absolut. Jenis rasio keuangan meliputi rasio ekuitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio probabilitas, rasio nilai pasar. Rasio ekuitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Rasio ekuitas 3 meliputi rasio lancar adalah rasio ekuitas yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan ekuitas lancar untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat mengukur ekuitas perusahaan dengan mempertimbangkan aset lancar yang dapat segera dikonversi menjadi uang tunai untuk melunasi utang jangka pendek. Sedangkan rasio kas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek hanya dengan menggunakan kas atau setara kas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aset. Rasio ini bukan berapa banyak utang yang diambil perusahaan relatif terdapat total asetnya. Rasio DAR adalah rasio DAR dan Time Internet Ratio. DAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana total aset perusahaan dibiayai oleh utang. DER adalah rasio yang membandingkan total utang ekuitas bisnis, dan Time Internet Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dengan menggunakan laba rasio yang dihasilkan. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset. Tentang seberapa efisien atau efektif sumber daya perusahaan. Rasio aktivitas mencakup beberapa rasio seperti Revical, Nutella, Avergan, Kontion, Periode Internet, total aset. Recoverable Turnover merupakan rasio penting untuk mengukur seberapa cepatnya piutang perusahaan dikumpulkan dari pelanggan, dan Avergan dihitung berdasarkan perputaran piutang adalah ukuran rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Rasio ini membantu mengevaluasi kebijakan pelanggan. Rasio ini dan membantu mengevaluasi kebijakan kredit perusahaan dan mengukur efektivitas manajemen piutang. Avergan periode dihitung berdasarkan perputaran piutang adalah ukuran rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Inventory turnover adalah rasio yang digunakan menjual dan mengganti persediaan. Total aset turnover adalah rasio yang digunakan mengukur efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari seluruh asetnya. Ada beberapa faktor probabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu PM dan OPM dan net PM dan Reoan dan Reon. PM adalah rasio yang mengukur persentase laba kuartal yang diperoleh perusahaan dari penjual setelah dikurangi biaya produksi. PM adalah net rasio yang mengukur persentase laba operasi yang dihasilkan perusahaan dari penjual setelah dikurangi biaya operasi. ROAN adalah rasio yang mengukur efisien perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROE adalah rasio yang mengukur laba yang dihasilkan perusahaan kepada pemiliknya berdasarkan modal yang diinvestasikan.
Princess Bokvana PVM Event Poyon Nation Mokor Hasil laba yang dibagikan kepada pemegang saham sebuah dividen yield mengikut tingkat pengambilan yang diperoleh dari dividen per saham. Terdapat harga saham. Rasio ini dihitung dengan membagi dividen per saham dengan harga saham. Mengukur harga saham perusahaan relatif terdapat laba per saham. PBMV rasio ini mengukur harga saham perusahaan relatif terdapat nilai buku per saham. FPS mengukur laba bersih per saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio diutang dengan membagikan laba bersih dengan jumlah saham beredar. Kesimpulan dari hasil analisis laporan keuangan PT Madusari Murni Indah Tbk berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis laporan selama periode 2018 dan 2020, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari perhitungan pada bagian analisis. Rasio ekuitas mengalami penurunan pada tahun 2018 lalu meningkat dari 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PT Madusari Murni Indah Tbk semakin baik dalam mengelola ekuitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cepat. Terus pada rasio DAR cukup stabil dan seimbang pada angka 0,7. Pada rasio lainnya bukan nilai fluktuasi yang cukup baik sehingga periode rata-rata pasien cepat keluar. Namun pada pengelolaan piutang perusahaan harus meningkat lagi kinerjanya supaya lebih baik lagi agar periode mengumpulkan piutang bisa lebih cepat. Setiap tahun dapat meningkat rasio laba kotor dan laba aktivitas. Namun pada rasio laba bersih awan dan nelayan menunjukkan fluktuasi hingga negatif karena terjadi kerugian pada tahun 2020. Tapi pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik pada tahun selanjutnya sehingga meningkatkan kembali tahun 2021 dan 2022.